Selamat pagi, Bapak dan Mama serta anak-anak sekalian. Senang sekali pagi ini Teacher Jenny menjumpai anak-anak serta Bapak Mama sekalian dalam kegiatan belajar dari rumah. Semoga Bapak Mama serta anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama Teacher Jenny, kita akan memulai kegiatan belajar dari rumah pada pagi hari ini. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, teacher meminta kesediaan anak-anak untuk menyiapkan alat-alat tulis serta buku pelajaran. Teacher juga berharap Bapak Mama tetap mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, teacher juga tetap mengingatkan anak-anak selama masa pandemi ini, anak-anak juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Baik, mari kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah melimpahi rahmat kesehatan bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang hebat, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran yang ketiga. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini, teacher berharap anak-anak dapat menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan yang dibaca dan dapat membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini juga, teacher berharap anak-anak dapat menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya perkembangbiakan vegetatif. Nah, kali lalu pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Pada kesempatan ini, teacher berharap anak-anak dapat menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan anak-anak bisa menyajikan karya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, teacher juga berharap anak-anak bisa menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini, teacher mengharapkan anak-anak bisa peduli terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan cara menjaga dan merawatnya. Selain itu juga, teacher juga berharap anak-anak menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Khususnya pada masa pandemi ini, kita juga hendaknya peduli terhadap himbauan pemerintah. Nah, himbauan pemerintah itu seperti apa? Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita akan terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak sekalian, mari kita belajar bersama. Semangat! Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa perkembangbiakan tumbuhan terdiri atas 2 cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif.
Ayo anak-anak, apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, kali lalu pada pembelajaran pertama, pembelajaran 1, kita sudah mempelajari perkembangbiakan generatif. Ayo anak-anak, ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya bahwa perkembangbiakan vegetatif itu terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini berbeda dengan perkembangbiakan generatif. Apa saja tujuan perkembangbiakan vegetatif? Tujuan perkembangbiakan vegetatif yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terdiri atas 2 jenis, yakni perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Setiap tumbuhan itu berkembang biaknya berbeda. Jadi ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, secara vegetatif ini ada yang berkembang biak secara vegetatif alami dan ada yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi dengan sendirinya. Artinya bahwa perkembangbiakan ini terjadi tanpa bantuan dari siapapun. Ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu yang pertama tunas, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, yang kelima geragi atau stolon, yang keenam akar tinggal atau rizoma, yang ketujuh spora, yang kedelapan tunas adventif, dan yang kesembilan membelah diri. Yang pertama kita lihat cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Pernahkah anak-anak melihat serumpun pohon pisang yang ada di kebun atau yang ada di sekitar rumah? Apa yang anak-anak lihat? Nah, di sekitar pohon-pohon pisang yang dewasa, khususnya pisang yang dewasa, banyak kita jumpai atau kita lihat tunas-tunas kecil. Contoh tersebut merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu melalui tunas tadi. Jadi tunas dapat muncul pada pangkal batang tumbuhan. Tunas tumbuh menjadi tumbuhan baru dan akan membentuk rumpun. Jadi meskipun induknya ditebang, tunas itu akan tetap tumbuh. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, nanas, bambu, daun suji, palem, dan lain-lain. Masih ada banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi ada tunas. Tunas ini disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan individu baru yang lebih banyak. Siung jika dipisahkan dengan menyertakan akarnya dapat ditanam kembali menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga lili.
Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung membentuk umbi. Umbi berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang mengembang berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima, geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan tanah atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon, khususnya yang tumbuh di permukaan tanah, yaitu tanaman stroberi dan tanaman semanggi. Selain itu juga tanaman arbei dan pegagan merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon di permukaan tanah. Sementara itu, geragi yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tanaman rumput teki. Yang keenam, akar tinggal atau rhizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku terdapat tumbuh tunas. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan tunasnya, kemudian ditanam, potongan tersebut akan menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rhizoma yaitu kunyit, halia atau jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Yang ketujuh, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dalam kotak atau sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, spora yang sudah masak ini akan keluar dan diterbangkan angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh biasanya di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, yakni di tepi daun dan pada akar tumbuhan. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat tanaman cocor bebek? Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Nah, tanaman cocor bebek ini memiliki tunas adventif pada daun. Sedangkan contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar yaitu pohon sukun dan pohon cemara. Yang kesembilan, membelah diri. Pada saat membelah diri, tumbuhan akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelompok. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel satu, volvox, dan
Chlamydomonas berkembang biak dengan cara membelah diri. Anak-anak sekalian yang hebat, itulah beberapa cara perkembangbiakan vegetatif secara alamiah. Anak-anak mungkin selama ini mengenali jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita, tetapi mungkin belum mengetahui cara perkembangbiakan secara apa. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif secara alamiah. Yang berikut kita lihat tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Jika perkembangbiakan vegetatif alami tadi terjadi dengan sendirinya, maka perkembangbiakan vegetatif buatan ini terjadi dengan bantuan manusia. Jadi, manusia berperan penting dalam proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa tanpa adanya manusia, perkembangbiakan vegetatif buatan ini tidak akan terjadi. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu yang pertama mencangkok, yang kedua step, yang ketiga merunduk, yang keempat menempel dan menyambung. Yang pertama mencangkok. Mencangkok dilakukan pada tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Pencangkokan dilakukan pada percabangan batang. Cabang dikerak kulit kayunya, selanjutnya cabang dibersihkan dari jaringan kambiumnya hingga kering. Cabang kemudian ditutup tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik yang telah dilubangi. Cabang juga perlu disiram secara teratur sampai akarnya tumbuh. Cabang berakar dapat dipotong dan siap ditanam di lahan. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara mencangkok adalah rambutan, mangga, jambu air, dan masih banyak lagi. Intinya bahwa tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara mencangkok adalah tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Langkah-langkah kegiatan mencangkok dapat dilihat pada gambar yang teacher sajikan berikut ini. Yang kedua adalah stek. Stek dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan. Contohnya potongan batang, pucuk daun, dan akar. Untuk stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon atau tanaman singkong, pada tanaman bunga kembang sepatu dan tebung. Stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh dan bunga aster. Stek daun dapat dilakukan pada tanaman lidah mertua dan begonia. Sedangkan stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun dan cemara. Langkah-langkah membuat stek batang dapat dilihat pada gambar yang teacher sajikan berikut ini. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk dilakukan pada tumbuhan berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun di dalam tanah. Cabang batang yang berakar tersebut kemudian akan dipotong dan ditanam sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan atau tanaman yang dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah stroberi, alamanda, dan bougainville. Nah, langkah-langkah kegiatan merunduk dapat dilihat pada gambar yang teacher sajikan. Yang keempat adalah menyambung dan menempel. Menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi menghasilkan tumbuhan yang sifatnya baru.
Ya, tumbuhan yang sifatnya baru itu misalnya seperti ini. Okulasi atau menempel pada tanaman jeruk berakar kuat tetapi buahnya rasanya asam, dengan jeruk yang berakar lemah tetapi buahnya manis. Nah, maka hasil okulasinya atau hasil menempel ini adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Jadi kegiatan okulasi ini dia menghasilkan tumbuhan yang sifatnya baru. Sifatnya baru seperti contoh tadi, tanaman yang dihasilkan tadi, tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Untuk kegiatan menyambung, kita harus menyiapkan 2 tanaman ya. Misalnya tanaman yang jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam dengan tanaman jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Jadi 2 tanaman. Kemudian langkah-langkah menyambungnya adalah yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan pertama atau tumbuhan 1. Yang kedua, potonglah bagian batang dari tumbuhan yang kedua. Yang ketiga, sambungkan batang tumbuhan yang pertama dengan tumbuhan yang kedua. Dan yang terakhir, yang keempat, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut menggunakan tali. Langkah kegiatan menempel dapat juga dilihat pada gambar yang teacher sajikan. Jadi kegiatan menempel tidak jauh berbeda dengan kegiatan menyambung. Apa saja keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini? Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu untuk cangkok, setek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan yang baru. Sedangkan okulasi atau kegiatan menempel dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat yang baru. Secara umum, keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara cangkok, setek, merunduk, dan okulasi yaitu yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tubuh induknya. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Dan yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Apa saja kelebihan dan kelemahan perkembangbiakan vegetatif buatan? Kelebihan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu yang pertama, tumbuhan akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan perkembangbiakan generatif. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa perlu menunggu berbuah. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan yang sama dengan induknya. Dan yang keempat, dapat mengembangbiakan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji atau buah. Sedangkan kelemahan perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah yang pertama, tumbuhan baru yang dihasilkan tidak sekuat induknya. Dan yang kedua, hanya menghasilkan sedikit keturunan baru. Nah, anak-anak sekalian, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur karena di sekitar kita banyak terdapat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan sumber kehidupan bagi kita makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, teacher mengajak anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama membaca sebuah teks laporan pengamatan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan.
Setelah kita membaca dan mencermati teks laporan pengamatan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, mari kita lihat bersama-sama ide pokok masing-masing paragraf. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, kira-kira ada berapa paragraf dari teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan tadi? Ada 4 paragraf. Kita lihat pada paragraf pertama. Cara menentukan ide pokok yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama harus bersifat umum. Kalimat utama merupakan inti atau pokok masalah. Jadi, kalimat utama tidak menjelaskan sesuatu. Kalimat utama paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Setelah kita menentukan kalimat utama tadi, kita menentukan ide pokoknya. Masih ingat anak-anak cara sederhana menentukan ide pokok? Caranya adalah kita membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat utama tadi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Pertanyaannya adalah, apa nama negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa? Setelah kita membuat pertanyaan tadi, kita menghilangkan kata tanya apa dan tanda tanyanya. Sehingga ide pokok teks laporan pengamatan untuk paragraf 1 dapat kita ketahui, yaitu ide pokoknya adalah nama negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Sekarang coba kita perhatikan paragraf kedua. Kalimat utama paragraf kedua adalah dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kita menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama ini. Caranya adalah tetap membuat pertanyaan. Kita menggunakan cara sederhana seperti yang teacher sampaikan tadi. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan dataran rendah atau apa pengertian dataran rendah. Setelah itu kita menghilangkan kata tanya apa dan tanda tanya sehingga kalimat utamanya adalah yang dimaksud dengan dataran rendah, atau dengan kata lain kalimat utamanya adalah pengertian dataran rendah. Baik anak-anak, bagaimana dengan paragraf ketiga dan keempat? Teacher yakin anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok paragraf ketiga dan keempat sesuai dengan cara sederhana yang sudah teacher sampaikan tadi. Setelah kita menentukan ide pokok masing-masing paragraf, untuk teks ini, teks laporan pengamatan ini ada 4 paragraf, jadi ada 4 ide pokok. Setelah kita tentukan ide pokok keempat paragraf ini, kita merangkaikan ide pokok ini menjadi sebuah kesimpulan. Cara merangkaikannya sederhana, yaitu menggabungkan ide pokok masing-masing paragraf menjadi satu paragraf yang padu. Kita juga bisa menambahkan kalimat-kalimat penjelasannya sehingga paragraf ini menjadi paragraf yang runtut dan padu. Oke anak-anak sekalian, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Teacher berharap anak-anak dapat memahami materi yang teacher sampaikan tadi
tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan juga ide pokok laporan pengamatan. Jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada orang tua dan bertanya kepada teacher melalui Japri. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, kiranya apa yang kami pelajari pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kami dan masa depan kami selanjutnya. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Teacher sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang telah mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.